ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Kak Ihsan yaitu hafiz 30 juz. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha war rasul wa ulil amri minkum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika ahsan ta'wila. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu sambung kepada Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana bisa mengumpulkan kita pada siang hari ini. Salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaat di akhir kelak. Amin. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kita hari ini adalah pembukaan di awal di mana kalian akan melakukan LDKS. Nah, pertama-tama kakak mengucapkan selamat bagi kalian yang sudah lolos di wawancara minggu kemarin gitu. Selamat ya buat kalian. Nah, untuk di LDKS ini dimohon untuk kalian mempersiapkan mental kalian juga karena kita juga tahun-tahun kemarin itu kita pernah di LDKS gitu. Jadi kita juga harus siap dalam mental kita gitu. Karena kan di OSIS ini kenapa lebih menekankan mental gitu. Karena di OSIS ini ke depannya kalian akan menghadapi problem-problem yang dimana menyangkut dengan mental kalian di masa depan nanti gitu. Nah, pokoknya sambutan kakak hari ini, kakak ingin memberikan semangat aja buat kalian untuk LDKS tahun ini. Semoga kalian bisa menjalankan, jika kalian terpilih, kalian bisa menjalankan amanah-amanah OSIS dengan baik
dan bisa memajukan SMA ITS Kia lebih baik lagi ke depannya. Itu aja mungkin dari kakak. Mohon maaf bila ada kurang kata dan salah-salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bayi Haki. Selanjutnya yaitu opening oleh kepala sekolah kita, Ustadz Rahmat Taufik, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, gimana teman-teman kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di musim pandemi ini, kita harus pintar-pintar menjaga diri, ya, terus jaga kesehatan kita dan seterusnya. Ya. Segala puji bagi Allah yang pada hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak langsung secara fisik, ya, kita bertemu di dunia maya. Begitu pula acara LDKS ini mungkin LDKS perdana, ya, dilaksanakan secara virtual, ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat, rasa keseriusan kita ya untuk mengikuti rangkaian kegiatan LDKS dari awal hari ini sampai nanti beberapa hari ke depan, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya sampai selesai dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, untuk kehidupan kita yang bisa kita aplikasikan suatu saat nanti ketika kita keluar dari SMA ini. Teman-teman sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pemimpin itu bukan sesuatu yang baru dalam Islam. Begitu pula berbicara pemimpin ini juga bukan sesuatu yang baru di sekolah ini. Sesuai dengan visi kita punya visi, di ujung visi itu ada menjadi agen pengubah. Maka nggak mungkin kita bisa mengubah orang kalau kita tidak punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Dan hari ini dan beberapa hari ke depan, ya, kita akan sama-sama, ya, belajar, sama-sama menempa diri bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang memang melatih menjadi pemimpin yang suatu saat nanti kepemimpinan ini akan dibutuhkan oleh umat, insya Allah. Jadi saya sampaikan dalam Islam, ya, saya ingin mengutip beberapa ayat, tapi setidaknya saya sampaikan bahwa tema pemimpin itu dalam Al-Quran ada 29 ayat. Ada 29 tempat. Ini menunjukkan bahwa masalah pemimpin itu bukan masalah yang sepele, ya. Bukan masalah sekedar pilih memilih jadi pemimpin, bukan. Ini filosofinya sangat mendasar. Masalah pemimpin ini masalah akhirat. Kenapa saya sampaikan masalah pemimpin dan masalah akhirat? Karena ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang kita pimpin nanti. Untuk itu maka antum ini yang sudah masuk bergabung di OSIS, ya, di tahun 2021-2022 ini, betul-betul antum harus tidak ada keterpaksaan, betul-betul serius dan semangatnya semangat mengabdi. Semangatnya adalah semangat berkarya, berbakti. Bukan semangatnya semangat karena pengen sertifikat, karena pengen ada hak ataupun ada sesuatu apresiasi dari sekolah. Bukan. Ini urusannya sekali lagi lebih besar daripada itu, yaitu urusannya adalah akhirat. Saya ingin sampaikan contoh-contoh
contoh ayat, ya, tapi tadi saya sampaikan ada 29 ayat, tapi yang sudah kita hafalkan juga ada ya. Salah satunya adalah contoh dalam doa setiap kita mungkin kita baca ya. Di situ ada doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu doa itu jelas ya, apa yang kita minta di doa itu jelas. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai pemimpin. Dan lebih dahsyatnya lagi di doa ini, jadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dahsyatnya, ini lebih keren. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa memimpin orang-orang bertakwa, itu berarti levelnya udah tinggi. Maksudnya apa? Berarti untuk memimpin orang-orang yang di luar itu, ya berarti itu insya Allah sesuatu yang bisa kita lakukan. Itu berarti satu ayat ya, yang pertama bahwa itu sebetulnya dalam doa kita sudah kita minta kita yang jadi pemimpin. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya antum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian siswa yang mendaftar ingin jadi OSIS, ternyata panitia menyeleksi berapa persen. Jadi dengar informasi dari 50 kurang lebih ya menjadi 24 atau 20. Intinya lumayan hampir setengahnya itu terseleksi. Nah, yang sudah terseleksi ini jangan sampai antum mengkhianati hasil seleksi ini. Ya, ikuti betul dan itu bisa jadi jawaban dari doa-doa antum selama ini ingin menjadi pemimpin ya. Dengan berbagai levelnya. Tapi yang ingat, ini saya satu ayat lagi saya bacakan, ini dalam surat Al-Isra ya, surat Al-Isra ayat 111. Ya, Al-Isra ayat 71. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahu wa la yudlamuna fatila. Teman-teman sekalian, ini ayat sebetulnya ayat yang sangat menakutkan ya. Menakutkan. Maka kalau satu ayat ini kita betul-betul baca, sebetulnya nggak mau jadi orang pemimpin itu nggak mau. Ya. Walaupun antum memimpin baru selevel sekolah, gitu ya, itu nggak mau. Apalagi yang memimpin levelnya dunia, negara dan seterusnya. Tapi bagi kita sekali lagi, walaupun menyeramkan, itu bagi orang yang khianat, yang bagi orang-orang yang memang tidak menjalankan amanah dengan baik. Tapi kalau baik, imamul adil, ya, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang baik, itu juga ada hadisnya, bahwa itu bagian dari salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di saat nanti tidak ada naungan di yaumil akhir. Jadi di balik ancaman yang keras, tetapi juga Allah berikan kemuliaan juga yang besar. Ya. Allah memberikan syafaat, Allah memberikan lindungan dan seterusnya. Nah, ini dalam ayat Al-Isra ayat 71 ini Allah mengatakan, ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit. Nah, jadi nanti di hari akhir itu, kalau rakyat, ya itu, yang dipertanggungjawabkannya urusan pribadinya. Tapi kalau pemimpin, itu yang dipertanggungjawabkannya selain urusan pribadi, juga urusan rakyatnya, yang berada di bawah kita. Nah, ini luar biasa berat, ya. Dan sekali lagi, kalau orang sudah mengetahui hakikat kepemimpinan ini, memang pasti tidak menginginkan. Makanya dalam Islam, jelas syariatnya itu, ajaran ini tidak boleh umat Islam itu mencari jabatan. Ya. Tetapi ketika diberi amanah, umat Islam tidak lari. Nah, itu yang membedakannya. Kita tidak tergila-gila jabatan, tidak tergila-gila kepemimpinan, tetapi ketika diberikan amanah, maka jalankan, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dibahas lagi nanti hadis dan lain sebagainya, ini nanti perlu kajian tersendiri, tapi karena ini adalah sambutan, ya, jadi bisa tidak akan panjang lebar, karena nanti ada materi-materi yang akan diperjelas untuk menguatkan apa yang Ustaz sampaikan hari ini. Intinya, Ustaz ucapkan selamat, ya, antum sudah terpilih ya untuk menjadi calon-calon pemimpin, khususnya OSIS ya di sekolah ini, di SMA ITS Askia,
Mudah-mudahan ya Allah memberkahi kita semuanya. Antum ikutin dengan baik apa yang diinstruksikan oleh para kakak kelas ataupun para panitia, ya walaupun sekali lagi ini ada lingkupnya sekolah dalam kan dianggap sesuatu yang main-main, ya. Tapi ini kita anggap betul-betul serius. Sekali lagi ini ya, selamat bekerja, selamat mengikuti aktivitas LDKS, ya, kita semua disehatkan. Kalau ingin dikomunikasikan ada hal yang kurang jelas, ya itu antum nggak usah sungkan, sampaikan silakan ke panitia, ya, agar nanti panitia bisa segera mengambil keputusan hasil musyawarah. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, tetap semangat. Kalau kita selalu menyatakan niat kita karena Allah, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan. Tetap semangat. Ya, kita ini langsung dibuka panitia. Ya, karena ini adalah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan LDKS ini, maka Ustadz buka hari ini ya kegiatan LDKS dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz buka kegiatan LDKS OSIS SMA ITS Kia 2020-2021 dengan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf kepada semua. Sebelumnya itu jaringan saya kurang bagus karena kondisinya juga di sini lagi cuacanya lagi kurang bagus juga. Buat cek semangat dulu, kalau misalkan aku bilang let's fight to the hike, jawabnya I'm a leader. Kita coba ya. On mic dulu semuanya. Kita coba ya. Let's fight to the hike. I'm a leader. Dua sekali lagi ya. Let's fight to the hike. I'm a leader. Oke. Boleh off mic lagi sekarang. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Arif. Kepada Ustadz Arif dipersilahkan. Sebelumnya kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh ya di chat dulu. Abis itu nanti baru nanti mengajukan diri gitu. Nanti on mic maaf. Sudah mulai? Sudah bisa dimulai, Saruna? Sudah, Ustaz. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selamat siang anak-anakku ya. Ustadz kebetulan belum bisa menatap wajah kalian secara langsung. Insyaallah semoga kalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Ustadz harapkan semoga kalian senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah. Tadi sudah ada taujih singkat dari Ustadz Rahmat Taufik selaku kepala sekolah terkait pembukaan acara kita. Perlu kalian ketahui ya, ini merupakan LDKS pertama yang online. Jadi sebelumnya memang kita melakukan LDKS itu offline. Nah, biasanya 2 hari atau 3 hari. Yang usah ingat 2 tahun ke belakang kita main tempatnya itu di SD Askia 3 di Jalur.
Kemudian tahun kemarin kita di SDITSC 2 ke Ciandam, jadi kita refreshing dari sekolah untuk lokasi ya. Mantap lah pokoknya. Ada kegiatan outbound, baris berbaris dan sebagainya. Tapi jangan berpatah semangat, insya Allah. Kalau kondisi sudah normal, Ustadz pastikan kita akan ada remedial. Bukan, jadi dalam artian materi-materi atau kegiatan-kegiatan yang kurang, ketika kita sudah diperbolehkan masuk nanti oleh pemerintah, nanti insya Allah kita akan ada. Minimal kita bakal mabit. Nanti kita outbound dengan kakak-kakak kelas ya. Ya insya Allah pada hari ini Ustadz akan menyampaikan materi pertama, peran pemuda Islam ya, seperti itu. Apakah suara Ustadz jelas? Sebelum Ustadz lanjutkan, jelas suara Ustadz? Jelas Ustadz, jelas. Jelas ya. Insya Allah kita akan lanjut ke peran pemuda Islam. Bisa di situ ada PowerPoint yang Ustadz sudah kirimkan ke Nopal, bisa dibuka. Pal, bisa dibuka? Oke. Jadi perkenalkan, nama Ustadz Arif Gunawan ya. Jadi Ustadz itu sudah 3 tahun ini sebagai pembina OSIS, kemudian diamanahkan juga sebagai wakasek kesiswaan. Ya. Biar Ustadz juga bisa lihat wajah kalian, Ustadz akan masuk ke Zoom juga seperti itu ya. Nanti Ustadz di HP Ustadz yang ini, Ustadz juga akan masuk ke Zoom biar Ustadz tahu kalau ada yang melamun atau tertidur ya. Nanti Ustadz akan tanya mungkin dadakan ya, seperti itu. Alhamdulillah Ustadz lihat sudah ada sekitar 22 anggota ya yang sudah bergabung di OSIS SMIT Askia. Pak sudah ditayangkan? Ya, ini profil Ustadz, nama Ustadz Arif Gunawan, seperti itu. Sebentar, Ustadz ingin masuk ke Zoom dulu, ingin lihat wajah kalian, karena kayak berbicara sendiri kalau seperti ini ya. Nah, sip. Oke. Ya. Rahman panitia nih. Sania Siti Syahla, ikut ya. Subhanallah. Ada Zainab panitia, Nashwa Natania juga ikut. Seperti itu. Lihat, kemudian ada ada Ta'ayun. Ada siapa ada Muhammad Farhad ya? Oke, kemudian Khalid, kemudian Ilma, dan yang lain-lain Alia, Sayyidah Zulfa. Sayyidah Zulfa ya, subhanallah. Ya, oke, kita mulai. Materi pertama itu peran pemuda Islam. Sepertinya ini sering banget Ustadz sharekan, terutama di ospek. Jadi ketika ospek ini sering banget Ustadz sharekan seperti itu. Jadi Ustadz hanya mengulang-ulang saja terkait materi ini. Ini Ustadz, profil Ustadz. Ini kebetulan Ustadz pakai PowerPoint yang jadul. Jadi Ustadz dulu ikutan di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, sekaligus sekarang menjadi wakasek kesiswaan. Oke, next. Sebelum kita mulai, kita definisikan dulu apa itu Islam. Nah, jadi tema kali ini ialah peran pemuda Islam. Sementara apa itu Islam? Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Al-Quran yang mulia dan sunnah Rasulullah yang suci ada tempat kembali setiap muslim untuk memahami hukum-hukum Islam. Jadi ketika kita berbicara tentang peran pemuda Islam, Islamnya seperti apa dulu? Jadi Islam di sini ialah Islam yang bersumber terhadap Al-Quran yang mulia dan sunnah Rasulullah. Nah, bagaimanakah gambaran pemuda dalam Al-Quran? Next, di sini sudah ada pemuda dalam Al-Quran itu ialah apa? Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54 ya. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Ini dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54 ya. Jadi dalam Quran surat ini sudah sangat jelas dan sangat gamblang
diceritakan bahwa Allah itu menciptakan kalian pertama itu dalam kondisi apa? Lemah. Kemudian Allah menjadikan kalian menjadi kuat. Kemudian lemah kembali atau beruban seperti itu ya. Jadi posisi kalian kelas 10 kelas 11 di mana atau kelas 12? Sekarang itu kalau dalam piramida gunung, kalian itu kalau ke Gunung Gede sudah ada di pos 4 atau 3 lah. Misalkan pos 5 itu pos terakhir. Berarti kalian itu sekarang sudah akan mau ke puncak kekuatan. Jadi yang lemah yang pertama itu bayi. Kemudian Allah jadikan kamu menjadi kuat itu siapa? Pemuda. Kemudian Allah jadikan lemah kembali. Siapa itu? Kakek tua atau nenek-nenek seperti itu. Jadi kalian dalam Al-Quran digambarkan posisi kalian itu kalian dalam puncak terbaik. Dibandingkan Ustadz pribadi sekarang berada di posisi sudah melewati posisi terat, bukan posisi paling kuat. Jadi udah posisi paling kuatnya sekarang Ustadz lagi turun menuju lemah kembali. Nah, Ustadz Opi, Ustadz Arif seperti itu. Nah, kalian kebalik. Kalian sekarang posisinya lagi nanjak. Sekarang akan menjadi kuat seperti itu ya. Itu dalam Al-Qur'an ya. Jadi pemuda itu dalam Al-Qur'an digambarkan seperti ini. Kemudian next lagi, bagaimana dalam undang-undang? Di undang-undang ini pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Kalian berapa tahun? Jid, kamu berapa tahun, Jid? 17. Nah, berarti anak kelas 10 kemungkinan besar kalau ada yang 15, ada yang 16 nih. Nah, berarti kalian sekarang akan masuk ke fase pemuda menurut undang-undang. Nah, makanya beberapa alumni OSIS, terutama misalkan yang tahun ini nih, Kak Baim, Muhammad Ibrahim, kemudian Kak Lutfi Hasan, tahun ini mereka mendapatkan beasiswa dari Provinsi Jawa Barat. Jadi sekarang mereka Kak Baim di IPB, kemudian Kak Lutfi Hasan itu di Unisba. Kemarin mereka minta rekomendasi ke Ustadz. Ustadz minta rekomendasi, ingin mengajukan beasiswa. Beasiswa apa? Beasiswa aktivis katanya. Syaratnya apa? Ya dulu pernah aktif di OSIS dan lain-lain, menjadi panitia ke gunung dan sebagainya, Asian Day dan sebagainya, festival sebagainya. Oke, Ustadz berikan tanda tangan. Kemudian Ustadz kasih tahu di surat itu bahwa Ananda Lutfi Hasan ini aktif OSIS. Ananda Ibrahim ini dulu ketua OSIS, aktif di OSIS, ikut panitia A, B, C, D, dan dia aktif di kelas dan sebagainya. Tanda tangan. Terdet. Singkat cerita, mereka pun mengajukan ke Provinsi Jawa Barat. Dan akhirnya, beasiswa pun turun. Gak tanggung-tanggung. Beasiswanya itu 4 tahun. Jadi mereka berdua itu sekarang, kuliah 4 tahun itu sudah dijamin oleh Provinsi Jawa Barat. Sebagai beasiswa pemuda. Kenapa pemerintah Provinsi Jawa Barat ada beasiswa untuk para pemuda? Karena ada undang-undang ini. Jadi kalian tuh dilindungi oleh undang-undang. Untuk apa? Untuk berkembang dan bertumbuh. Jadi kalian kegiatan di kampus teh nggak usah mikirin bayaran karena sudah dibiayai oleh pemerintah. Begitu salah satu keunggulan seorang aktivis yang aktif di organisasi. Kalau kalian tidak ikut organisasi, bingung. Misalkan ada alumni, tan minta rekomendasi ke Ustadz misalkan. Kamu dulu aktif di mana? Nggak aktif di mana-mana. Nanya ke wali kelas, dia gimana? Suka gak masuk tad? Kan bingung juga gitu kan. Seperti itu. Jadi silakan manfaatkan. Manfaatnya sangat banyak sekali aktif organisasi ya. Kemudian next ada sebuah ucapan ulama yang termasyhur. Sesungguhnya tampilnya Islam karena tampilnya umat, dan sesungguhnya tampilnya umat karena tampil para pemudanya, dan tampilnya para pemuda karena kebaikan akhlaknya. Jadi kalau Islam ini ingin tampil, yang tampil itu apa? Umat Islamnya. Tapi kalau umat Islamnya ingin tampil, yang tampil apa? Pemudanya. Kalau pemudanya ingin tampil, tampil apanya? Akhlaknya, budi pekertinya, kebaikannya. Jadi Islam tidak akan mungkin maju, Islam tidak akan mungkin jaya kalau akhlak pemudanya sendiri tidak bagus. Ya usah diharapkan kalian sekarang sudah terpilih, walaupun belum resmi juga dilantik untuk menjadi calon pengurus OSIS. Bisa diharapkan kalian bisa menjadi contoh bagi teman-teman kalian di kelas nantinya seperti itu.
Ya. Boleh ada kata-kata lagi dari Soekarno. Berikan saya 10 orang pemuda, maka akan saya gemparkan dunia. Jadi bagi Soekarno, kalau ingin merubah dunia, cukuplah diberikan 10 orang pemuda. Maka saya akan gemparkan dunia. Itu kata siapa? Bukan kata Ustadz. Tapi kata siapa? Kata Soekarno. Saking pemuda itu kalian nih punya potensi yang sangat besar. Seperti itu. Ya, lanjut lagi. Ustadz tadi berbicara potensi. Ada 4 potensi. Mohon maaf, Ustadz ini maksudnya bukan mahasiswa, siswa ya. Jadi Ustadz anggap kalian itu sudah akan menjadi mahasiswa. Nah, jadi ini dulu materi ini Ustadz sampaikan ke mahasiswa. Nah, ada beberapa potensi. Yang pertama, itu potensi spiritual. Nah, apa potensi spiritual? Kalian itu dalam puncak-puncaknya keimanan seharusnya. Misalkan seperti ini. Ustadz tadi di awal menjelaskan sebuah ayat. Biasanya para pemuda itu ketika diberikan sebuah pemahaman oleh gurunya, oleh guru ngajinya, oleh ustadznya, dia akan sangat percaya dan akan sangat yakin. Begitupun dengan Rasulullah ketika zaman dulu. Ketika Rasulullah mengatakan berjihad perang, para pemuda itu dengan sigap mengiyakannya. Seperti itu. Potensi spiritual. Bahkan, ada hadis yang mengatakan bahwa di antara 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah nanti di surga, yang pertama kan pemimpin yang adil. Nah, kemudian yang terakhir itu orang yang berinfak, dia merahasiakannya. 5 kriteria yang lainnya itu para pemuda. Apa saja? Pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Pemuda yang saling mencintai dan bersaudara karena Allah. Pemuda yang senantiasa ketika duka ataupun senang ingat pada Allah. Pemuda yang ketika diajak berhubungan, mohon maaf, berhubungan suami istri, berzina oleh seorang perempuan yang kaya, terhormat, cantik, pemuda itu menolaknya. Itu yang akan dinaungi oleh Allah. Nah, jadi bayangkan, jadi pahala pemuda besar. Di hadis tersebut, jaminannya akan dinaungi oleh Allah. Di hadisnya itu bukan kayak gini. Bukan kakek-kakek atau nenek-nenek yang hatinya terpaut oleh masjid. Bukan. Tapi pemuda yang hatinya terpaut oleh masjid. Jadi kemanapun dia pergi, mau piknik, mau study tour, misalkan jam 11 nih, atau setengah 12. Nih, jam udah setengah 12 nih. Masjid yang dekat sebelah mana ya? Jadi dia tuh punya keinginan untuk sholat berjamaah. Itu potensi spiritual. Kemudian ada lagi potensi intelektual. Ya mohon maaf ya, Indonesia itu piramida orang yang bersekolah itu tidak begitu bagus. Jadi coba kalian cek, kalau Ustadz mah sudah kebuktikan. Lulusan SD itu paling banyak. Kemudian selanjutnya lulusan SMP. Selanjutnya lulusan SMA. Tambah sedikit lagi S1. Tambah sedikit lagi S2. Tambah sedikit lagi S3. Nah, kenapa kalian disebut punya potensi intelektual? Kalianlah pemuda-pemuda yang beruntung mendapatkan takdir dari Allah, mendapatkan kesempatan untuk bisa sekolah SMA. Karena banyak di antara teman-teman kalian di luar sana, untuk SMA pun susah. Makanya disyukuri. Dimanfaatkan potensinya. Apa bedanya? Ya bedalah. Orang yang bersekolah dan orang yang tidak bersekolah. Seperti itu ya, tentu beda. Seperti itu kan. Nah, kemudian ada lagi potensi itu intelektual ya. Jadi kalau anak mahasiswa ngomong, kalau siswa SMA ngomong itu beda dengan orang yang bukan SMA. Misalkan anak SMA Askia ngobrol di pasar itu harus beda dari mulai pemahamannya, akhlaknya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalian punya potensi emosional. Karena punya potensi emosional, kalian tuh sekarang berada atau akan masuk ke posisi paling emosi di antara sebelum-sebelumnya. Pernah dengar nggak anak SMA berantem ngerebutin pacar? Anak SMA sampai bunuh-bunuhan, geng motor, cuman gara-gara saling ledek antar WA. Pernah dengar nggak? Banyak kan? Berarti apa?
mereka tuh punya potensi emosi. Jadi emosi kalian itu cepat tersulut gitu kan. Nah, tapi emosinya yang baik. Ini yang tadi Ustadz contohkan kan emosi yang jelek. Kalian harus emosi yang baik. Misalkan gimana? Emosi ketika ada orang tidak mampu, kena banjir, rumahnya tergusur, kalian emosi. Emosinya apa? Ingin cepat-cepat membantu. Misalkan emosi ketika saudara kita di Rohingya digusur. Kalian emosi ketika Palestina dijajah Israel. Kemudian apa tugas kalian? Oh, ikut berinfak dan sebagainya. Yang terakhir, punya potensi fisikal. Kenapa saya sebut sebagai potensi fisikal? Jelas, kalian itu sekarang dalam kondisi kuat loh. Jadi kalian itu bukan anak SD lagi, bukan anak SMP lagi. Kalian sudah masuk anak SMA. SMA tidak lebih dari 3 tahun udah jadi anak kuliah. Kuliah juga paling 4 tahun. Udah kerja, udah nikah, dan sebentar lagi itu udah. Jadi gini, saya kemarin pernah ngobrol sama siswa yang ke sekolah. Lulus SD, kalian cungar-cengir, ketawa-ketawa, gak serius juga bisa masuk SMP. SMP juga, tiap hari kalian bercanda, tugas ngasal, bisa naik SMA. Tapi SMA, kalian ngasal sekolahnya, gak punya tujuan hidup, kemudian SMA-nya asal-asalan. Lulus SMA, itu tidak otomatis sama. Pasti akan beda-beda. So, percaya Ustaz. Ada yang lulus SMA bisnis, ada yang nggak kerja, ada yang kuliah pun akan beda-beda. Ada yang ke ITB, ada yang ke IPB, ada yang ke UPI, ada yang ke Brawijaya Malang, ada yang ke ITS, atau ada bahkan yang kuliahnya di kampus di dekat rumahnya. Itu akan beda-beda. Jadi kalau anak SD lulus pasti SMP, SMP lulus pasti SMA. Nah, kalian itu kondisi fisiknya itu paling bagus sekarang itu. Dari mulai spiritual, intelektual, emosional, fisikal. Manfaatkan. Jadi jangan sering mager di rumah. Seperti itu. Harus terus bersemangat. Kata Ustaz Opik tadi, harus ada pengabdian. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nah, oke, ini fungsi dan peran pemuda. Ya, mohon maaf, ini mahasiswa, harusnya siswa ya. Intelektual akademisi. Oke, ini bolehlah nanti kalian ketika jadi mahasiswa. Nah, yang udah pasti yang dua nih. Cadangan masa depan, iron stock. Woi. Kalian itu mau gak mau yang kelak nanti akan menggantikan presiden, menggantikan menteri, menggantikan bupati, menggantikan gubernur, yang ahwat menggantikan istri presiden, bisa menggantikan istri bupati, sebagainya, menggantikan anggota dewan, menggantikan ustadz mungkin di sekolah, menggantikan kepala sekolah. Jadi kalau ingin lihat masa depan Indonesia, yang ngaca sendiri. Kalian itu masa depan Indonesia itu. Nah, Ustaz harapkan yang ikut bergabung jadi OSIS, justru menjadi apa ya? Menjadi agent of change. Agen peubah di masyarakat. Agen peubah kebaikan. Justru bukan ke bawah-bawah dengan keburukan. Kalau di kelas mah ya, kayak gini. Ketika teman kalian misalkan yang Iwan mulai ngajak-ngajak merokok. Nah, anak OSIS ini nih yang harusnya jangan merokok. Udah SMA nih. Udah kalau masalahnya SMP-nya nakal mah gak usah dilanjutin. Kita mau kuliah. Tuh kayak pengen kayak kakak kelas tuh. Udah habis 30 juz, dapat beasiswa, masuk PTN. Kan mantap. Nah gitu. Nah, daripada kakak kelas satunya lagi suka ngerokok, nanti jadi sakit paru-paru, sertifikasi gak lulus itu kan, ya janganlah. Jadi sekarang ya, kemudian ya itu cadangan masa depan. Mau tidak mau kalian itu merupakan cadangan masa depan. Kemudian kalian juga sebagai agen peubah, agent of change. Jadi visi misi SMT Askia itu apa? Menjadikan generasi yang cerdas, soleh, kreatif, dan unggul. Nah, intinya soleh, cerdas, kreatif, unggul, berwawasan global, dan yang terakhir, agent of change. Gitu ya. Kenapa kalian ada cibing
wawasan global, dikasih tahu tentang Palestina, dikasih tahu tentang orang dengan halo. Jadi ketika kelas 12 UN, kalian itu menjadi KKN. Jadi apakah kalian kuliah kerja nyata seperti itu. Lanjut. Ini Ustadz akan ada gambar-gambar masalah. Nih, Ustadz punya sebuah data. Ini datanya tahun 2000. SCTP-nya dari Komnas Perlindungan Anak. Ini perilaku seksual remaja SMP dan SMA nih. 93,7% pernah cium persen. SMU pernah aborsi. 97% pernah nonton film porno. Nah, ini fakta ini. Nah, Ustadz harapkan kalian tidak masuk di yang kategori ini ya. Kalaupun ada yang sudah masuk, misalkan ada Iwan, misalkan, tadi saya pernah nonton ketika SMP, ya udah jangan sekarang mah. Ini bukan bohong ya, ini kata SCTP. Kakak kelas kalian itu kan wajib membuat karya tulis ilmiah. Kelas 12. Itu ada yang meneliti berapa persen siswa SMP yang menonton video porno gitulah. Setelah diteliti, 100% laki-laki anak SMP yang ditanya itu pernah nonton. Kalau laki-laki 100%. Kalau perempuan itu agak rendah, tapi di angka 80-an kalau nggak salah. Kalau perempuan. Biasanya yang unik itu perempuan. Perempuan tidak nonton sendiri, tapi dia itu biasanya dikasih film oleh temannya. Biasanya yang temannya ini yang suka ngasih film atau film Korea dan sebagainya. Jadi hati-hati ya. Semoga kalian tidak termasuk di sini. Next. Dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi kalau yang ditanyakan, Ustaz, di Al-Quran ada larangan zina enggak? Enggak ada. Yang ada larangan mendekati. Jadi di Al-Quran itu mendekatinya saja sudah enggak boleh ya. Apalagi zinahnya. Seperti itu ya. Lanjut. Di sini juga ada pacaran sudah menjadi budaya di beberapa orang. Ustaz harapkan anak OSIS tidak terlibat kasus-kasus seperti ini ya. Kalau mau mengapresiasikan cinta nanti saja setelah kuliah atau nanti pas kuliah nanti nikah saja, ta'aruf kemudian nikah seperti itu. Kalau Ikhwan suka ke Ahwat wajar nggak? Wajar. Ahwat suka ke Ikhwan wajar. Ya nggak apa-apa suka mah. Yang nggak boleh mah pacaran. Ya nggak boleh ya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi tawuran. Ini lagi marak nih ya, anak-anak SMA. Kita mah jangan ya, nggak boleh ya. Bahkan sempat suatu ketika, OSIS SMIT Askia itu turun ke jalan, kemudian bukan demo, kayak apa ya, peduli Rohingya di kota. Peduli Rohingya di kota Sukabumi, kemudian menerima sumbangan Rohingya, sampai masuk koran. Jadi kebetulan pada hari itu, anak STM, nggak tahu STM mana, itu ada yang tawuran sampai meninggal. Jadi di koran itu gini, ketika siswa SMA lain atau SMK lain sibuk tawuran, OSIS SMIT Askia malah sibuk peduli saudaranya di Rohingya. Mantap. Jadi ketika yang lain sibuk gini-gini, kalian sibuk bermanfaat untuk umat, sibuk belajar,
sibuk organisasi, sibuk membantu orang tua, kan mantap. Seperti itu. Lanjut. Ini terkait kasus narkoba. Di Indonesia sudah darurat bahaya narkoba dan hal itu sudah disampaikan oleh Presiden. Ini tahun 2015. Ini data tahun 2015. Oke. Mungkin selanjutnya next. Ini banyak pelajar itu sara atau pasis kayak gini nih. Kita punya di Askia, insya Allah semuanya Islam. Tapi nanti kalian kalau kuliah, itu kalian akan bertemu dengan non-Islam. Nah, banyak pemuda itu suka mulutnya itu sembarangan, dalam artian misalkan punya teman yang Cina lu. Jangan, itu namanya sara. Ya, kita harus saling menghormati. Walaupun punya teman non-Islam, saling menghormati seperti itu ya. Lanjut, next. Nah, ini yang ini pendangkalan kuliah atau belajar. Jadi studi oriented. Jadi di otaknya itu tiap hari pengen belajar terus. Itu gak boleh. Kalau menurut Ustadz. Nah, harus seimbang. Dengan apa? Dengan organisasi. Karena nanti pun ketika kalian bekerja, ketika kalian kuliah, tidak selamanya mata pelajaran sinkos itu akan kepake. Tapi yang udah pasti kepake mah materi organisasi kalian. Jadi ya, gitu. Jadi harus menurut Ustadz, karena Ustadz kebetulan dari mulai SMP, SMA, kuliah aktif organisasi, harus seimbang. Organisasi 100%, sekolah juga 100%. Gitu ya. Ustadz waktu kuliah dulu aktif organisasi. Bahkan beberapa kali sering ikut demonstrasi. Kemudian ketika lulus, lihat IPK. IPK Ustadz 3,4. Kurang 0,1 lagi untuk kumlon. Sementara Ustadz punya teman. Aktif organisasi? Enggak. Ikutan organisasi agama? Enggak. Organisasi olahraga? Enggak. Kuliah pulang. Apakah IPK-nya lebih bagus daripada Ustadz? Enggak. Lulusnya lebih lama? Iya, Ustadz lebih cepat. Gitu, seperti itu. Karena apa? Biasanya orang organisasi dia sudah terbiasa apa? Waktunya padat. Jadi membagi waktu antara sekolah, belajar, organisasi. Udah biasa tuh. Jadi nanti kesananya insya Allah. Yang sekarang menjadi menteri, menjadi anggota dewan, menjadi wali kota, itu semua dulunya aktif organisasi. Jarang yang tidak aktif organisasi. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, sebelum Ustadz tutup, kunci next, jangan yang ini, yang terakhir aja. Oke, next, Pal. Ya, kayak ini, betul Iman. Yang balik lagi, Pal. Nah, bekal yang harus dimiliki oleh pemuda. Yang pertama iman. Kalian harus menjadi orang-orang yang beriman, percaya, misalkan percaya bahwa barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Dalam artian, ketika kalian sering menolong orang, sering taat ke guru, menolong guru, aktif organisasi, maka kalian pun akan Allah tolong. Dan yang kedua, harus ikhlas. Jangan karena jadi OSIS itu ingin terlihat keren. Saya ikutan OSIS supaya terlihat keren. Saya ingin aktif OSIS supaya nanti bisa ngecengin adik kelas atau teman. Jangan, harus ikhlas ya. Kemudian yang ketiga, harus semangat. Dan yang terakhir, ya jelas harus beramal. Kalau iman, ikhlas, semangat, tapi tidak kerja, ya percuma seperti itu ya. Oke, sebenarnya ada lagi beberapa materi, tapi sepertinya tidak akan lama-lama. Insya Allah tidak semua materi RDKS ini tidak menggunakan Zoom. Besok misalkan itu akan menggunakan voice note. Hari Jumatnya kemungkinan Zoom lagi dan paling juga sekitar setengah jam ya. Ustaz mewanti-wanti ke pematerinya tidak lebih dari setengah jam seperti itu. Ya, itu insya Allah untuk materi pertama itu silakan ada waktu untuk bertanya. Kalau ditanyakan silakan unmute. Silakan unmute. Kemudian siapa namanya seperti itu ya. Silakan. Ayo yang mau bertanya bisa ya. Sebelum bertanya, unmute dulu, terus perkenalin dulu namanya. Kalau nggak ada yang nanya, Ustadz mau nanya,
mau ngacak nih. Langsung, nanya duluan lah. Kalau yang pernah diajar sama Ustadz di kelas, Ustadz kebetulan ngajar matematika di kelas 12 nih. Ustadz gitu, kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya. Kayak ada yang nanya nggak? Kalau nggak Ustadz mau pilih nih. Jangan pilih, jawab ya. Ustadz mau ngacak nih. Oke, sebelum Ustadz pilih, ada yang nanya nggak? Unmute. Silakan Kori langsung unmute aja ya. Terus perkenalin dirinya dulu. Siapa yang nanya? Kori? Oh ya, silakan. Ananda Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan semuanya. Sebelumnya nama saya Kurata Ayun. Saya dari kelas 11 IPA. Ya, gimana Kor? Ustadz izin bertanya. Menurut pendapat Ustadz, orientasi dalam berorganisasi yang baik itu apa sih? Tujuan atau niat untuk berorganisasi itu yang tepat menurut Ustadz apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaannya. Gini, niat apa yang kita lakukan untuk berorganisasi? Ustadz sering mengungkapkan hadis ini ke alumni-alumni kalian yang sudah lulus. Atau kayak si Ihsan, Kak Syawal, Kak Baim gitu kan. Ustadz lihat hadis ini pernah dikatakan oleh A'agim ketika kajian di DT di Bandung. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi menurut Ustadz, niat yang paling bagus untuk organisasi atau tujuan berorganisasi untuk apa? Untuk bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu bukan yang paling kaya atau bukan yang paling ganteng, bukan yang paling gondrong rambutnya seperti Yazid misalkan, bukan. Jadi yang paling baik itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Misalkan ketika Kori ikut banyak kegiatan, suka dimintain tolong, misalkan kemarin tuh pernah tuh ketika graduation day online, tuh ada beberapa siswa sama Ustaz suruh ke sekolah tuh. Itu kan lagi liburan. Hari ini aja misalkan tuh di ruangan ini ada Kak Yazid. Kemudian ada Kak Opal tuh. Mereka lagi tunduh-tunduh mungkin di tengah-tengah remedial pelajaran mereka. Mereka sudah berkorban tuh. Orang lain sekarang mungkin remed. Tapi mereka minta izin ke gurunya karena ingin menyelesaikan amanah gitu kan. Itu mungkin niat mereka mudah-mudahan karena ingin bermanfaat untuk orang lain. Begitu Jid, betul? Iya. Nah, itu. Jadi gitu kok ya. Jadi yang paling bagus niatnya itu diniatkan untuk bermanfaat untuk orang lain. Jangan untuk gini. Biar nanti dapat calon suami yang keren. Atau biar nanti bisa jadi sukses atau kaya. Jangan. Niat mah harus ikhlas karena Allah. Intinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kan kalian ingin kan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain? Nah, kalau offline, tugas OSIS itu agak sibuk loh. Online mungkin bisa nanti udah kita misalkan kita pelantikan nih. Bisa juga mikir, apa tugas kalian ketika online gitu ya, OSIS ya. Kan biasanya tanya ke Yazid dan kawan-kawan. Jam segini jaga di gerbang. Betul nggak, Jid? Jaga gerbang depan. Jaga gerbang belakang. Ketika sholat, misalnya Nisa dan kawan-kawan keliling. Cari-cari anak-anak yang nggak mau sholat berjamaah di masjid. Itu ada tuh teman-teman kalian tuh ketika jam sholat malah tidur. Nah itu tim OSIS penyisir gitu kan. Oh mantap lah. Itu kan kalau niatnya bukan karena Allah mah capek itu. Atau misalkan Kak Fajri itu sama Kak Raisa Ajat. Pagi-pagi udah kayak pas pampres. Dengan sikap tegap. Siap. Oh nah, kalau lihat aja kalau offline tuh. Tapi mereka udah lengser ya. Kalau kalian open, kalian yang jaganya. Kalau nanti bisa disuruh lah. Kalau mereka masuk, kalau sempat. Itu kalau kalian masuk sekolah, itu nanti Kak Ajat sama Kak Fajri itu udah seperti apa ya, tentara di depan sekolah teh. Satgas. Mukanya tuh lempeng. Jadi kalau yang terlambat siap menghadapi mereka gitu kan seperti itu. Ada bagus lah, enak. Ya kita doakan semoga cepat online. Gitu paling Kori ya. Ada lagi mangga? Ini Kori calon ketua OSIS selanjutnya. Dan yang lain silakan
Kalau ada yang ingin bertanya? Ada? Kalau tidak ada, Ustadz mau milih satu orang. Oke, siap-siap. Ustadz tunjuk ya. Muhammad Farhat. Oke, Anmut. Oke. Ya, Ustaz. Muhammad Farhat, kamu berasal dari mana SMP-nya? Dari SMPN 1 Kapanunggal. Kapanunggal. Sekarang tinggal di mana, Farhat? Di Bogor. Oh, di Bogor. Sip, mantap. Apa tujuan kamu ikut organisasi, Farhat? Silakan. Tujuan berorganisasi, satu untuk menambah pengalaman, yang kedua untuk menambah teman, yang ketiga untuk meningkatkan prestasi. Udah. Oke, sip. Tentunya menambah pengalaman ya. Menambah pengalaman, menambah teman, sip, bagus. Betul, bisa. Ustaz, satu lagi teringat dari kata-kata Farhat tuh. Satu, kalian aktif organisasi, link kalian semakin banyak. Nah, biasanya yang aktif organisasi itu nyari kerja gampang. Ustaz ketika lulus kuliah itu tidak pernah ngelamar kerja. Jadi ketika Ustaz mau wisuda, senior Ustaz organisasi itu nawarin kerja ke Ustaz. Jadi ada lowongan di perusahaan Akang. Kang, saya belum lulus, belum sidang, ijazah pun belum punya. Gak apa-apa, nanti Akang yang masukin. Jadi ketika itu saya melamar dengan cuman surat keterangan nilai aja. Tapi akhirnya lulus nggak? Lulus, dan saya kerja. Jadi ketika Ustadz wisuda, Ustadz udah kerja. Kemudian izin ke perusahaan, Pak izin saya mau wisuda. Ada teman-teman Ustadz mau sampai berapa tahun juga belum kerja-kerja seperti itu. Ya, itu salah satunya kenapa? Karena link pertemanan tadi yang Farhat katakan. Jadi pertemanannya banyak. Gitu. Seperti itu. Relasi, betul. Kata Yazid, relasinya banyak. Itu keuntungannya. Oke, satu lagi Ahwat. Ustadz tunjuk. Oke. Tadi kelas 10 ya. Sekarang calon OSIS kelas 11. Oke. Coba Ustadz cari-cari. Oke tuh ya kelas 10 aja lah. Awat ya. Akila Huwaida Anmut. Oke, Akila dari mana Akila? Dari SMP itu Baitul Ilmi. Oh, Cianjur ya? Biasa. Oke. Akila, apa yang kamu dapatkan materi Ustadz tadi yang paling kamu ingat? Yang aku ingat bekal yang harus dimiliki oleh pemuda. Oke. Salah satunya apa yang paling kamu dapat gitu kan? Bekal apa? Potensi apa? Bekal potensi kayak ikhlas, menjalannya tuh harus ikhlas tanpa tanpa ada tujuan lain gitu. Jadi dia harus menjalannya dengan ikhlas. Oke, terima kasih Akila. Oke, mungkin seperti itu untuk materi Ustadz, untuk materi hari ini. Insya Allah materi selanjutnya akan lanjut besok. Jadi acara insya Allah untuk LDKS kita akan sampai hari Selasa. Dan bagi materi-materi outbound, nanti bolehlah kakak kelas tuh, Kak Opal dan kawan-kawan bikin video foto-foto LDKS tahun kemarin. Biar nanti mereka bisa ada gambaran ya. Misalkan outbound pagi-pagi, senam. Ini biar kakak kelas kalian tahun kemarin berangkat itu ada yang pecinya pakai apa Jid kamu teh? Pecinya itu kayak pakai bola plastik, terus kayak santri DT. Wah, keren-keren lah seragam-seragamnya. Nanti kita bikin kalau sudah offline. Nah, kayak gitu-gitunya ya. Pokoknya bisa semoga cepat offline supaya nanti kalian pun nanti akan outbound. Nah, kita ke gunung ya dan sebagainya. Oke, mungkin itu dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mau tugas nggak? Ustadz biasanya kalau ngajar nanya mau tugas nggak? Ayo, coba perwakilan siapa aja jawab pertanyaan Ustadz. Mau dikasih tugas nggak? Kalau gak ada yang ngomong, Ustadz mau ngasih tugas.
Peserta ajar panitia. Oke. Setan. Tugas ya. Oke. Tugas dari Ustadz tidak banyak-banyak, tidak harus membuat video. Mungkin nanti saja bikin video mah. Bisa kirim lewat WA ke panitia, jangan ke Ustadz. Pilih siapa pemuda yang kalian kagumi, termasuk alasannya. Ya, pilih pemuda yang kalian kagumi, termasuk alasannya. Misalkan ada yang suka Abu Karim, alasannya apa? Tapi jangan ya. Misalkan ada yang suka sahabat Rasulullah, dia masih muda tapi gini. Atau tokoh Indonesia, misalkan siapa gitu kan. Kalau bisa yang muda ya, yang agak sedikit tua pun nggak apa-apa lah. Tapi yang jangan sampai yang udah punya cucu, jangan. Kalau bisa mah pemuda siapa gitu kan, yang itu menginspirasi kalian. Misalkan kalaupun sahabat Rasulullah juga boleh. Misalkan Abu Bakar. Saya mah tidak tahu nih orang Indonesia, taunya juga orang Amerika, boleh. Di otak saya mah taunya teh sahabat-sahabat Rasulullah saja, boleh. Di otak saya mah taunya nama nabi-nabi, boleh. Ustaz pengen tahu yang inspirasi kalian tuh siapa sih? Pemuda inspirasi kalian itu. Ya, nanti kirimkan ke siapa yang nampung. Nantilah panitia akan mengirimkan mungkin Google Form atau apa. Untuk sementara kirimkan WA kalian ke nomor siapa ya? Ke nomor ke Kagiat ya, boleh. Yat, ke Yat, kamu Yat ya. Awas jangan dimodusin sama kamu. Apa ngumpulin ke saya? Jadi kirimnya WA-nya ke kamu, tampung dulu. Oke. Oke? Atau enggak jangan ke kalau enggak ke Giat ke siapa tuh? Bikin Google Form aja lah, OSIS ya, panitia. Bikin Google Form ya. Bikin Google Form, mangga siapa aja yang bikin Google Form. Nanti ada tugas hari 1, tugas 2. Nah, tugas yang sekarang simpel. Siapa pemuda inspirasi kalian? Misalkan kalian tidak bisa nulis, dikit aja misalkan. Pemuda inspirasi kayak Jin, titik. Alan, karena kayak Jin gondrong. Udah, gak apa-apa. Ustadz menghormati akun pilihan kalian. Tapi kalau bisa ya jangan seperti itu gitu kan ya. Misalkan pemuda siapa inspirasinya? Misalkan Sandiaga Uno, kenapa? Rajin sholat duha, rajin puasa sunnah, pengusaha atau apa gitu dengan alasannya ya. Oke, mungkin atau siapa pemudanya? Al-Qarni yang itu yang ngegendong ibunya, sampai dia ngegendong ibunya berkilo-kilo demi bertemu dengan Rasulullah, boleh alasannya. Mungkin itu kurang lebihnya Ustaz, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz serahkan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir kepada Ustaz Arif yang telah menyampaikan materinya. Semoga berkah ilmunya, amin. Terus nempel juga di kitanya, amin. Selanjutnya yaitu pengumuman untuk penugasan oleh Baihaqi. Kepada Baihaqi dipersilahkan. Baik teman-teman. Jadi buat tugas sama itu kalian nanti jawab pertanyaan yang dari kakak OSIS kirim. Nah, nanti pertanyaan kita share di grup WhatsApp. Nah, terus yang kedua itu kalian nanti kita suruh untuk membuat quotes dan diupload di IG gitu mengenai pandangan kalian dari materi Ustadz Arif tersebut gitu. Nanti kita kasih hashtagnya juga ya di grup grup LDKS. Itu aja mungkin. Mungkin cukup sekian ya buat acara hari ini. Tugas diingatkan lagi ya, tugas itu paling lambat dikirimkan itu jam 8 malam. Usahain adik-adiknya sebelum jam 8 malam ya, karena kita nggak menerima lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Jangan lupa- karena udah selesai. Oh Jangan- iya, satu lagi. Lupa ya tadi, maaf kelupaan. Kita screenshot dulu ya, foto bersama dulu buat hari pertama. Oke, Boleh gaya ya? kita screenshot ya. Oke, bagus ya, bagus. Gimana fotonya, Calona? Satu, Bisa dipimpin sama itu operatornya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi sebentar. Udah? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, satu lagi udah bisa. Ustaz telah menyiapkan tugas. Jadi yang tugas dari Ustaznya kirim japri ke Ustaz aja, yang tokoh inspiratif kalian. Dan sifatnya sudah, kalau nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau kirim ke Ustaz. Jadi kira tadi kelas belum bikin tugas, dan sudah ada. Takutnya tugas kalian terlalu banyak. Jadi yang Ustaznya sudah aja, kalau mau ngerjain kirim ke Ustaznya, itu inspirasi kalian siapa. Mungkin itu, silakan ke sebelumnya. Ya, diulang lagi ya. Jadi tugas yang dari Ustaz Arif itu sifatnya sunnah, terus bagus untuk dilaksanakan, terus dikirimnya juga ke nomor Ustaz Arif, Wapri ya. Terus kalau misalkan tugas dari OSIS itu nanti dikirimnya sesuai dengan ketentuan yang akan dikirimkan di grup WhatsApp-nya ya. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh langsung, boleh live aja.